Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah BMW X7, pasti Anda sudah mengenalnya. SUV paling besar, paling mewah, dan paling tinggi kastanya di jajaran BMW. Dan yang di belakang saya ini adalah edisi terbaru dari BMW X7 yang sudah dirakit di Indonesia. Jadi BMW X7 itu pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2019. Ketika itu masih formatnya CBU, completely built up, dibuat di Spartanburg, Amerika Serikat, dan langsung dikirim ke Indonesia. Sedangkan yang di belakang saya ini adalah rakitan dari Sunter, Jakarta. Yes, ini adalah putra-putri bangsa Indonesia yang merakit mobil ini. Dan untuk pertama kalinya BMW X7 CKD ini diperkenalkan ke Indonesia. Dan yang lebih menarik adalah harganya makin kompetitif, tapi fiturnya makin banyak. Kami sudah beberapa kali membuat video tentang mobil ini. Yang pertama kali pertemuan kami pertama dengan X7 adalah di Amerika Serikat. Ketika mobil ini belum launching di Indonesia, kami diundang ke sana, ke pabriknya langsung, dan men-test drive mobil ini di Amerika Serikat. Lantas di 2019 ketika mobil ini pertama kali dijual di Indonesia, kami juga sudah melakukan sebuah tes yang lengkap, yang linknya Anda bisa lihat di atas ini. Silakan Anda tonton link itu terlebih dahulu karena di situ lebih detail semuanya, dan ini bukanlah facelift. Jadi ini adalah versi CKD, sehingga di video kali ini saya akan lebih membahas ke perubahan yang terjadi di mobil ini serta beberapa highlight, tapi tidak akan detail semuanya karena sudah di-cover di video sebelumnya. Dari luar tampilannya nyaris tidak ada bedanya karena memang X7 CKD ini bukan sebuah facelift, tapi ini adalah versi CKD tapi masih dari model yang sama. Lampunya tetap sama, ini laser light, kemudian grillnya yang besar, yang proporsional dengan mobilnya, serta logo BMW ini juga adalah logo BMW terbesar dari semua model yang pernah dibuat di BMW selama ini. Satu-satunya perbedaan di luar yang Anda bisa lihat langsung adalah peleknya. Walaupun sama-sama 21 inci, sekarang modelnya lebih agresif lagi dengan spoke yang lebih jarang dan menimbulkan kesan lebih garang di mobil ini, dan bisa langsung terlihat bahwa ini peleknya berbeda dibandingkan sebelumnya. Ban depan belakangnya juga sangat lebar, 285 mm dengan aspek rasio 45 yang membalut pelek 21 incinya. Yang lainnya tetap sama. Mobil ini gagah dengan bentuk yang cenderung mengotak, ada 3 baris di dalam, dan sudah ada footstep, kemudian dilihat dari kamera di sini artinya ada kamera 360, dan mobil ini di pasaran itu bersaing langsung dengan Mercedes-Benz GLS Class, dan secara dimensi juga sangat mirip, dan ini cocok bagi para eksekutif yang ingin sebuah mobil yang nyaman tapi lebih fleksibel ke segala medan, karena ini bisa dibilang adalah atau disebut BMW sebagai seri 7 tapi dengan ketangguhan, fleksibilitas, dan kepraktisan sebuah SUV. Walaupun sebenarnya fakta teknisnya mobil ini sharing basis dengan X5, bukan dengan seri 7. Jadi ini adalah BMW X5 yang dibesarkan dan dibuat lebih mewah, lebih nyaman, tapi hasilnya memang membuat mobil ini bagaikan seri 7-nya SUV. Dari segi penggerak tidak ada perubahan, masih tetap menggunakan unit mesin dan penggerak yang sama. Ini adalah mesin 6 silinder 3000 cc twin power turbo yang menghasilkan tenaga 340 HP dan 450 Nm, dan tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui sistem all-wheel drive canggih milik BMW yang mereka sebut sebagai X-Drive, dan juga melewati transmisi otomatis 8 percepatan. Jadi tidak ada perubahan sama sekali di balik kap mesin. Bagian belakang tidak ada perbedaan sama sekali dengan tipe CBU, tapi kalau Anda lihat di samping, ini chrome-nya lebih tegas karena trim eksterior dari X7 CKD ini adalah opulence. Sebelumnya pure excellence yang di CBU, sehingga perbedaannya ini chrome dove yang lebih
tegas. Salah satu alasan orang membeli X7 adalah kapasitas angkutnya, kapasitas angkut orang dan bagasinya. Sekarang kita lihat bagaimana kapasitas bagasi dari mobil ini. Oke, seperti biasa, dia satu ke atas, kemudian di bawah ini dia bisa dibuka, ini bisa untuk duduk. Dan seperti Anda bisa lihat, ketika bangku bagian belakang itu dilipat, bahkan ini sebuah sepeda yang sangat besar, ini bisa masuk ke dalam. Dan itu captain seat yang di baris kedua itu bisa didorong sampai ke depan. Memang dia tidak bisa sampai rata, tapi dia masih bisa didorong ke depan sehingga masih bisa memuat barang yang sangat besar. Sekarang kita keluarkan dulu barangnya. Wow, ini adalah sepeda yang sangat istimewa. Ini adalah BMC Time Machine Road 01 One 2021, dan ini itu bisa dibilang sebagai supercar-nya sepeda. Ini bagaikan supercar atau superbike karena ini sepeda dirancang untuk kecepatan. Bodinya full karbon, peleknya lihat sangat aerodinamis. Kemudian perpindahan gigi, baik gigi depan maupun gear belakang, itu dilakukan secara wireless melalui Bluetooth. Jadi tidak ada sambungan kabel sama sekali. Disc brake depan belakang, dan ini berat totalnya hanya 8,1 kg. Dan ini bisa masuk dengan mudah ke kabin dari BMW X7. Sepeda ini bisa Anda dapatkan di Teknobike. Teknobike adalah toko yang menyediakan sepeda high performance untuk kebutuhan olahraga bersepeda. Setiap pembelian sepeda di Teknobike akan mendapatkan konsultasi serta dipilihkan sepeda sesuai karakter si rider, trek yang akan ditempuh, dan postur tubuh si rider dengan cara sizing dan fitting. Hal tersebut dilakukan karena banyak pesepeda yang membeli sepeda tetapi tidak sesuai size, kebutuhan, atau trek yang ditempuh. Follow Instagram @teknobike.indonesia atau hubungi WhatsApp bisnis Teknobike di 08 179 11 77 99 untuk mendapatkan informasi terupdate. Oke, ini adalah kondisi ketika semuanya dilipat dan maju ke depan, dan itu semua pelipatan dilakukan elektrik melalui tombol di sini, dan untuk mengembalikannya juga semudah ini. Hahaha. Anda bisa membalikan dan tinggal addressnya. Untuk bangku yang tengah, untuk mengembalikannya memang masih campur antara mekanikal dan elektrikal. Anda hanya perlu menegakkan kursinya seperti ini dan dia akan kembali ke belakang secara elektrik. Jadi walaupun mobil ini bisa muat 7 penumpang dengan 6 penumpang sebenarnya ya, karena yang di tengah itu captain seat, tapi dia kepraktisan dan kapasitasnya masih sangat baik. Dan di sini ini sangat kuat untuk Anda duduki untuk menikmati pemandangan. Oke, kita tinggal tutup satu tombol saja. Hampir ketinggalan handphone. Dia langsung menutup secara otomatis. Untuk merakit sebuah BMW X7 tidak bisa sembarangan. Kita harus bisa memenuhi kualifikasi dari Jerman, utamanya masalah standar perakitan dan kualitasnya, untuk memastikan produk yang dihasilkan di Indonesia sama berkualitasnya dengan produk yang dihasilkan di Jerman. Dan ternyata kita mendapatkan lampu hijau untuk X7 ini, dan kalau sepanjang mata melihat dan apa yang bisa dirasakan, ini tidak ada penurunan kualitas sama sekali. Semua pengerjaannya sangat presisi. Benar-benar tidak bisa kita membedakan kualitas pengerjaan CKD Indonesia dan Jerman. Karena memang diawasi langsung dari Jerman prosesnya. Walaupun yang merakit memang tangan-tangan terampil dari putra-putri bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita sudah di interiornya. Semua rasanya sama, semua rasanya solid. Bahan jok berubah sedikit dibandingkan yang tipe CBU, tapi masih tetap terasa sangat mewah. Dan seperti Anda tahu, BMW X7 itu memiliki 3 baris bangku. Dan bangku belakang ini memang bukan tempat yang paling lega, tapi masih cukup layak untuk orang dewasa. Namun highlight dari BMW X7 adalah di tengah ini captain seat-nya.
Ini yang tidak dimiliki oleh pesaing X7 yaitu Mercedes-Benz GLS Class, tidak memiliki option Captain Seat di Indonesia, tidak dimasukkan. Sedangkan untuk X7 yang di Indonesia ini mereka memasukkannya option Captain Seat sehingga didapat rasa yang lebih individual, rasa yang lebih private, rasa yang lebih eksklusif ketika Anda duduk di belakang ini karena Anda memiliki bangku hanya untuk Anda sendiri. Kemudian di depan juga ada entertainment system, ini touchscreen, Anda bisa mengatur beberapa hal dari sini termasuk audio. Audio Anda bisa mengintervensi langsung audio depan untuk menyetel musik sesuai pilihan Anda, atau kalau Anda ingin mendengarkan sendiri, ada mikrofon jack 3,5 mm di sini yang bisa Anda hubungkan dengan headset Anda. Kemudian juga ada sambungan HDMI, ada 2 buah USB-C slot. Di sini ada 2 buah USB-C slot lagi, dan di belakang itu ada USB slot lagi, USB-C slot. Jadi banyak sekali cara untuk mengkonekkan gadget Anda untuk mengisi dayanya. AC juga sudah individual kanan dan kiri. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat masih sangat lega, serta headroom juga lega, dan kursi ini dioperasikan secara elektrik baik untuk maju mundur, reclining, atau untuk melipat bangkunya seperti yang tadi Anda lihat. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan tirai belakang, kemudian panoramic roof yang akan membuat suasana kabin menjadi lebih mewah dan lebih lega lagi rasanya. Dia juga ada tirai yang bisa dikendalikan secara elektrik. Ini adalah kabin yang sangat menyenangkan dan kualitasnya bagus semuanya di sini, kecuali bagian tengahnya ini tempat cup holder ini berada dan tempat USB-C slot serta slot 12 volt. Ini plastiknya nggak sebaik yang di sekitarnya. Mungkin BMW membuat ini untuk lebih tahan ya, karena ini mungkin suka keinjek-injek ya, atau mungkin gimana, takut keinjek kaki, jadi mereka membuat dari bahan bukan yang terlalu mewah tapi lebih ke arah daya tahan. Walaupun memang kualitas pembuatannya memang sangat-sangat solid semuanya. Sekarang kita ke bagian depan karena ada perubahan yang menyenangkan di bagian depan. Seperti kita tahu, BMW X7 dilengkapi dengan fitur yang sangat lengkap dan itu tetap berlanjut ke sini, bahkan bertambah. Sekarang kita lihat dulu. Seperti biasa, BMW X7 ini dilengkapi dengan sebuah display key. Jadi ini kunci yang sangat mewah dilengkapi dengan display, dan karena mobil ini unitnya sangat baru, bahkan kami mengambil mobil ini langsung dari perakitannya di Sunter. Jadi ini kuncinya masih diplastikin dan sekarang kita kletek plastiknya. Yes. Nah, kunci ini bisa memantau berapa bahan bakar yang tersisa dalam bentuk range-nya berapa kilometer lagi, terus untuk membuka dan menutup pintu bagasi atau pintu biasa juga itu juga sudah termasuk. Kemudian Anda bisa menaik turunkan suspensi dari kunci ini. Memang kunci ini menggunakan baterai, tapi sekarang kunci ini bisa diletakkan di sini. Di sini ada wireless charging dan kunci ini sudah bisa di-charge secara wireless. Jadi ketika Anda berkendara, Anda tinggal taruh kuncinya di situ dan dia akan selalu di-charge baterainya. Jauh lebih nyaman dibandingkan ketika awal-awal kunci ini diperkenalkan oleh BMW di BMW seri 7. Nah, tuas transmisi kristal, iDrive controller juga dari kaca yang modelnya seperti kristal ini. Kemudian ada pengatur ketinggian, ada off-road mode karena yang di Indonesia ini sudah menggunakan X off-road package sehingga mode off-roadnya itu banyak di sini. Dilengkapi juga dengan hill descent control, rem parkir otomatis, auto hold, mode berkendara yang komplit. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan kamera 360, parking assistant, dan ada reversing assistant juga. Jadi Anda kalau misalnya jalan ke satu tempat kemudian buntu, dengan reversing assistant mobil ini bisa mundur sejauh 50 meter melewati jalur yang sudah Anda lewati sebelumnya. Di keadaan tertentu itu sangat-sangat
berguna. Kemudian material kayunya, material kulitnya. Wow, ini memang termewahnya BMW. Serta kaca ini sudah double glass. Jadi ini untuk peredaman suara yang lebih baik lagi. Lainnya sama. Nah, yang berbeda di versi CKD ini adalah audionya sekarang menggunakan Bowers and Wilkins. Dari sebelumnya itu Harman Kardon, ini di spek yang lebih tinggi lagi. Jadi suara dari audionya ini lebih detail karena tadinya tuh kalau nggak salah 16 speaker, yang sekarang ada 20 speaker. Lihat ini, bahkan di atas saya aja juga ada speaker. Total 20 speaker dan memberi suara yang lebih powerful serta lebih detail. Serta satu yang sangat menyenangkan akhirnya hadir ke BMW X7 di versi CKD ini adalah Adaptive Cruise Control. Jadi cruise control yang bisa mengatur jarak ke depan, dan ini mestinya akan membuat pengalaman berkendara dengan BMW X7 akan sangat menyenangkan. Nanti kita akan coba di jalan bagaimana pengaruh dari Adaptive Cruise Control ini untuk lalu lintas Indonesia. Apakah terlalu sensitif, ataukah pas, ataukah enak, atau malah mengganggu, nanti kita coba. Kemudian di sini ada pengontrol kursi. Jadi driver itu bisa mengontrol kursi kiri, ini bisa dikontrol. Kemudian kursi belakang ini juga bisa dikontrol maju mundur dari tombol di sini, memberikan Anda nuansa seperti pilot yang semua kontrolnya itu ada di Anda. Memang driver oriented sekali ini mobil, membuat saya tidak sabar lagi untuk mengendarainya, untuk melihat bagaimana kualitas berkendara dari seri 7 yang dirakit di Sunter. Let's go. Yang pertama kami ingin tahu tentu saja bagaimana kualitas pembuatan BMW X7 CKD ini. Kalau Anda tidak diberitahu bahwa ini adalah rakitan Indonesia, Anda tidak akan bisa membedakannya sama sekali. Mobil ini sama persis rasa berkendaranya dengan BMW X7 yang CBU. Dia solid, halus, sangat hening, tidak ada bunyi apapun, benar-benar standar perakitan yang sangat tinggi diterapkan di sini, setara seperti pabriknya di Jerman. Dan itu juga bukan hanya saya dengar, karena saya pernah diundang langsung ke pabrik BMW di Sunter, dan terlihat sekali betapa presisinya mereka bekerja dan betapa tingginya standar pekerjaannya. Bahkan kalau misalnya satu baut kita masang, terus abis itu kita mau ulang lagi pengerjaannya, itu bautnya harus diganti. Jadi nggak ada bedanya sama yang di CBU. Sama persis rasanya. Tetap solid, bantingannya nyaman. Masalah bantingan ini dia sangat nyaman untuk sebuah SUV. Memang tidak senyaman versi sedannya, yaitu seri 7. Dan kalau dibandingkan kompetitornya, yaitu Mercedes-Benz GLS Class, memang harus diakui bahwa GLS Class lebih lembut suspensinya dari X7. Tapi bukan berarti X7 tidak nyaman. X7 tetap mobil yang sangat nyaman. Dan GLS tidak memiliki kaca ganda seperti ini. X7 memiliki, makanya peredaman suaranya itu superior. Sekarang kita kilas balik sedikit mengenai data pengetesan untuk BMW X7. Ya, karena drivetrain, berat, semuanya sama seperti sebelumnya, maka hasil pengetesannya pun sama. 0 sampai 100 km per jam bisa ditempuh SUV yang besar ini dalam waktu hanya 6,4 detik. Pengetesan kami sendiri di Indonesia itu adalah angka yang sangat impresif. Dan rasa berkendaranya itu, tenaga itu keluar secara effortless. Suara mesin tidak terdengar sama sekali. Suara ban juga samar-samar. Tapi ketika kita berakselerasi seperti ini, nah itu mobil langsung melaju. Dan ada suara samar-samar deruman 6 silinder BMW yang merdu itu. Tapi kalau kita tidak gaspol, ini mobil sangat effortless. Dan ketika kita gaspol, benar-benar tenaganya sangat positif. Dan
konsumsi bahan bakar memang nggak irit-irit amat, karena ya agak susah mengharapkan SUV sebesar ini dengan laju secepat itu bisa irit. Di tol memang dia lumayan irit karena dia dilengkapi dengan transmisi 8 speed yang bisa mengurangi RPM hingga hanya 1500 RPM ketika kita berjalan 100 km per jam, sehingga di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90-100 km per jam, mobil ini bisa mencatat 13,1 km per liter. Sedangkan untuk di rute dalam kota, ya namanya juga mobil besar, dia hanya bisa mencatat 6,9 km per liter. Hal yang baru di mobil ini adalah cruise control yang bisa mengatur jarak ke depan atau adaptive cruise control. Seperti apa rasanya? Jadi cara aktivasinya simpel sekali. Kita tinggal aktifkan cruise control seperti biasa dan kita set kecepatan misalnya berapa? Kita mau 90 km per jam. Maka mobil ini akan berjalan 90 km per jam. Tapi kalau ada mobil lain di depan yang lebih pelan di jalur yang sama, maka dia akan menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan tanpa kita perlu menginjak rem sama sekali. Dan nanti ketika mobilnya menyingkir, dia akan kembali lagi ke kecepatan yang sudah kita set. Dan ini sangat berguna ketika kita berjalan di tol yang panjang, misalnya ke luar kota. Anda bisa benar-benar tinggal menyetir saja, gas dan rem itu sudah serahkan semua ke cruise control yang pintar ini. Cruise control ini bagaikan punya mata. Dia bisa ngelihat ke depan, dan dari hasil tes kami itu mengerem dan mengegasnya sangat halus. Jadi benar-benar seperti natural, seperti orang biasa yang ngerem dan ngegas, tidak terlihat gugup sama sekali. Sistem ini sangat advance dan dia cukup halus. Kemudian Anda juga bisa memakai cruise control yang pintar ini di kemacetan. Jadi dia bisa sampai fungsi stop and go, sampai berhenti berjalan lagi. Itu sangat nikmat ketika kita lagi di traffic jam, ketika di peak hour, ketika orang lagi penuh, jalanan macet. Ini mobil bisa merambat di kemacetan tanpa perlu kita menginjak gas atau menginjak rem. Akan tetapi kami tidak menyarankan Anda menggunakan sistem ini di jalan yang lalu lintasnya kurang teratur. Ya, karena memang sistem ini dibuat untuk jalanan yang lalu lintasnya teratur. Kalau misalnya dipotong mobil, dipotong motor, bajai, sistem ini bisa rasanya tidak enak karena dia akan merasa itu bahaya dan melakukan tindakan pencegahan. Tapi kalau di rute atau jalan yang teratur seperti di jalan tol ini, sangat nikmat menggunakan cruise control pintar ini. Menemani cruise control ini, hadir pula fitur lane departure warning dengan steering intervention. Jadi begini, ketika mobil itu melewati 70 km per jam, dia akan secara otomatis mengaktifkan sistem lane departure warning yang akan memperingatkan Anda ketika Anda keluar jalur secara tidak sengaja. Gimana dia taunya tidak sengaja? Kalau Anda tidak pakai sen dan dia membaca Anda keluar jalur, dia akan memberikan peringatan, ada getaran di setir juga. Akan tetapi sistem lane departure warning yang ada di BMW X7 ini juga dilengkapi dengan steering intervention. Jadi dia bisa mengembalikan mobil ke arah yang benar dengan intervensi ke setir. Sekarang saya tunjukkan misalnya seperti ini ya. Saya di atas 70 km per jam dulu. Mobil videographer. Nah, misalnya saya nggak sengaja keluar jalur ke kanan, ini saya nggak apa-apakan ya. Nah, dia akan ke kiri, tapi bukan langsung ke kiri ya, ke kiri terus dia ketengahin lagi, jadi mobil itu kembali ke tengah. Kita ulang lagi. Sekarang kita keluarin jalurnya. Nah, seperti itu. Dan mobil kembali lurus di tengah. Sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan lane keep assist. Jadi belum bisa dibilang semi autonomous, itu sebenarnya belum bisa. Karena dia belum bisa menyetir sendiri. Seperti ini di depan, ini belok kanan, setirnya tidak belok kanan. Tapi ketika saya keluar jalur, nah baru dia melakukan intervensi. Jadi ini bukan semi autonomous, tapi lebih ke sistem pencegahan kecelakaan. Nah, tapi
dibandingkan dengan Mercedes-Benz GLS Class yang merupakan pesaing utamanya, ini adalah fitur yang unik, yang merupakan unique selling point dari X7 karena GLS Class di Indonesia belum memiliki cruise control yang seperti ini. Jadi ini sudah lebih advance di bidang fitur radarnya. Mobil ini memang semakin canggih, tapi tetap mobil ini memiliki beberapa sisi kelemahan. Yang pertama adalah instrumennya. Ini instrumen full digital, canggih. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi akan lebih nice kalau misalnya tampilannya itu bisa berubah coraknya. Kalau ini coraknya dan tampilannya tuh sama semua. Kita pindah antara comfort, sport, dan eco, hanya warna dasarnya saja yang berubah, tapi desainnya tuh sama. Sedangkan di Mercedes-Benz, wow, kita banyak sekali pilihan yang membuat mobil itu makin menyenangkan gitu. Kemudian kelemahan kedua adalah footstep di sebelah kanan ini memang tujuannya sepertinya untuk kosmetik ya. Jadi untuk estetika. Karena apa? Karena dia agak terlalu kecil. Jadi kalau basah juga agak licin kita buat berpijak di footstep itu. Dan kalau kita turun dari mobil itu gampang sekali mengotori celana. Ya, tapi memang keren untuk dilihat, tapi itu kadang-kadang merepotkan kita. Dan satu lagi, ini agak lambat nih power window-nya. Nggak, kurang cepet gitu, pelan gitu. Mungkin kalau bisa lebih cepet lebih asik gitu. Kalau misalnya tiba-tiba hujan atau tiba-tiba kita mau buka buat bayar uang parkir atau apa, ini sedikit terlalu lambat. Di lain sisi, mobil ini juga memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, mobil ini memiliki banyak slot USB-C, yang mana itu memang akan berkembang di masa depan. Bahkan masa sekarang juga sudah semakin banyak. Tapi yang kami suka, dia tetap mempertahankan ada satu slot USB biasa. Dan ini sangat berguna bagi kita yang memang belum memiliki gadget dengan USB-C slot. Kemampuan mobil ini untuk mengatur bangku kiri depan dan bangku belakang itu dari sisi pengemudi itu juga sangat menyenangkan, karena kita sebagai pengemudi bisa mengatur susunan jok semua untuk penumpang tanpa perlu merepotkan penumpang kita. Jadi kalau misalnya kita jadi bos di belakang, supir kita bisa memajukan bangku ini kalau kita ingin space yang lebih lega. Lantas mobil ini juga dilengkapi dengan air suspension yang bisa naik turun. Dan naik turunnya itu bisa lumayan jauh sampai 80 mm. Dan itu berguna ketika kita mau melewati jalan yang rusak. Kami sudah pernah off-road pakai mobil ini. Dan juga ketika Anda mau menurunkan barang, ini mobil juga bisa ceper. Itu yang membuat mobil ini jadi fleksibel ke segala medan. Lantas yang tidak kalah menarik adalah atap panoramiknya ini dilengkapi dengan 15.000 lampu LED kecil-kecil yang jadi seperti bintang di langit, dan warnanya juga bisa berubah-ubah, yang membuat pada saat malam hari aura di mobil ini semakin modern dan keren. Dan satu lagi yang unik, mobil ini memiliki mode berkendara adaptif. Jadi di mode berkendara adaptif ini dia akan melihat kondisi jalan dan melihat input gas Anda, cara berkendara Anda, dan dia tahu mana mode berkendara yang paling pas untuk Anda. Jadi misalnya seperti ini, dia akan membuat suspensi mobil ini empuk, karakter mesinnya juga kalem. Tapi ketika kita udah mulai agresif, dia bisa cepat langsung menjadi agresif, dan suspensi juga bisa langsung diatur untuk yang ke sport. Serta mode adaptif ini juga bisa membaca GPS. Jadi kalau misalnya di depan itu ada jalan menanjak, dia sudah tahu di depan itu akan ada jalan menanjak, dan dia akan mengatur posisi gigi, menurunkan posisi gigi sebelum kita benar-benar menanjak, supaya pada saat kita menanjak itu mobil terasa effortless. Tidak ada usaha berlebih dari mobil. Semuanya sudah dipersiapkan sebelum kita menanjak. Nah ini sistem mode berkendara adaptif ini tidak di semua mobil premium itu ada. Dan satu lagi, sistem audio Bowers & Wilkins ini bukan hanya bagus suaranya, tapi juga sangat
estetis. Ini yang di bagian pintu depan itu kita bisa melihat bagian dalamnya dan ada permainan lampu di dalamnya kalau malam yang bikin suasana tuh seperti di lounge yang keren dan mahal. Menyandang merek BMW, BMW X7 tetap mobil yang asyik untuk dikendarai sendiri. Ya, selain tenaganya yang besar, pengendaliannya juga tetap memukau. Ini SUV besar tapi terasa seperti sedan aja kalau misalnya lagi bermanuver. Ada body roll sedikit tapi masih sangat terprediksi dan bisa dikendalikan dengan sangat menyenangkan. Secara overall, BMW X7 CKD ini adalah paket yang lebih value for money dan menyenangkan. Ya, bagaimana tidak? Harganya tereduksi, tapi fiturnya lebih canggih dan fitur yang dimasukkan juga fitur yang sangat berguna untuk kondisi Indonesia, yaitu fitur radar, di mana memang lalu lintas Indonesia itu tidak konstan. Kemudian kualitas perakitan BMW di Indonesia tidak berbeda dengan kualitas dari BMW yang dirakit di Eropa atau di Amerika. Benar-benar semuanya sesuai dengan standar, tapi bisa membayar pajak lebih sedikit sehingga harganya lebih murah. Bahkan dengan harga yang lebih murah saja masih bisa dengan penambahan fitur radar, audio, dan pelek yang lebih keren. Jelas kalau misalnya Anda berminat untuk membeli sebuah BMW X7, ya ini saat yang paling tepat ketika yang CKD ini keluar. Karena dirakit secara CKD, maka harga BMW X7 ini menurun dibandingkan sebelumnya, tepatnya 2,299 miliar rupiah off the road atau 100 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tipe CBU. Mobil ini membawa aura positif bagi banyak pihak. Untuk kita sebagai bangsa Indonesia, kita senang bahwa BMW mempercayai bangsa kita untuk merakit mobil SUV termewahnya dan bisa kita lakukan dengan standar tinggi BMW. Kemudian untuk konsumennya sendiri, kita mendapatkan mobil dalam paket yang lebih komplit yang harganya juga lebih terjangkau. Jelas BMW X7 CKD ini memiliki value for money yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi begitulah hasil review kami terhadap BMW X7 CKD ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com. Download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.